Jadi kami dari 14 narasumber di depan layar Bapak Ibu ada 7 narasumber penggerak bergema 2 BLPT Kemdikbudristek. Jadi kami terdiri dari yang pertama Rusnilawarni MPD, merupakan penggerak komunitas dari Pandrita Pacing UPT SMA 16 Bone. Beliau juga mengajar di SMA Negeri 16 Kota Bone. Penggerak bergema 2 yaitu Ibu Rahmaniar M. Hum, merupakan ketua komunitas Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia yang disingkat dengan PPBDI, yang juga mengajar di UPTD SMP Negeri 2 Kota Parepare. Penggerak ketiga yaitu Rianja Lina SPD, merupakan pengurus komunitas Gugus 13 Lili Riau yang mengajar di SD Negeri 124 Paroto, Kabupaten Sopeng. Yang kedua yaitu yang keempat yaitu Ibu Jumaina MPD, merupakan pengurus Pusat Belajar Guru PBG Kabupaten Goa, dan beliau juga mengajar di SD Impres Panikokang Goa, Sulawesi Selatan. Yang kelima, penggerak kelima yaitu Ibu Erni Marlina MPD, merupakan ketua komunitas MGBK Sulawesi Selatan, juga mengajar di SMK Negeri 7 Kota Makassar. Penggerak komunitas selanjutnya yaitu Ibu Rahmia SAG MPD, merupakan pengurus MGMP IPA Kota Makassar dan mengajar di SMP Negeri 6 Kota Makassar. Yaitu yang insya Allah yang akan membersamai kita di narasumber pertama yaitu Bapak Amiruddin SPD, merupakan Ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Maros. Beliau juga mengajar di SMP Negeri 23 Simbang, Kota Kabupaten Maros. Narasumber penggerak selanjutnya yang kedelapan yaitu Ibu Selvi Suhesti MPD, merupakan pengurus komunitas Sifat Tokong UPT SMA Negeri 2 Bone. Beliau juga mengajar di UPT SMA Negeri 22 Kabupaten Bone. Penggerak komunitas ke-9 yaitu Bapak Hastin Sinde SAG, merupakan pengurus komunitas Sikari Tutui Guru Penggerak Lu Utara. Beliau mengajar di UPT SPN Negeri 4 Sabang, Kabupaten Luwu Utara. Penggerak komunitas ke-10 yaitu Ibu Arfiani Babai MPD, merupakan pengurus komunitas Belajar ID Kabupaten Goa. Beliau mengajar di SMP Negeri 4 Sungguh Minasa Goa. Selanjutnya saya sendiri, Sasmitra Sari Ismail, Ketua Komunitas Inspirasi, yang juga mengajar di UPT SPF SD Impres Borong Jambu 3 Kota Makassar. Selanjutnya pengurus penggerak Ibu Jumi Asmi SPDGR, merupakan pengurus komunitas MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Luwu. Beliau juga mengajar di SMP Negeri 1 Ponrang Selatan yaitu Kabupaten Luwu. Selanjutnya penggerak komunitas ke-12 yaitu Ibu Irma Ayu R SPDGR, yang mengajar yang sebagai pengurus MGMP IPA SMP Kabupaten Luwu dan mengajar di UPT SMP Negeri 3 Satap Sabang Luwu Utara. Dan yang terakhir yang akan membersamai kita juga Ibu Misra SPD MPD, merupakan pengurus komunitas Belajar ID Kabupaten Bulukumba dan mengajar di SMP Negeri 6 Kabupaten Bulukumba. Agenda webinar kita hari ini yaitu selanjutnya setelah ini ada tata tertib webinar, kemudian lagu Indonesia Raya, yang keempat pembacaan doa, kelima materi dari narasumber, dan keenam sesi tanya jawab dengan para narasumber penggerak komunitas webinar bergema 2 Sulsel BLPT, dan selanjutnya closing statement dari saya. Agenda webinar berikutnya yaitu pembacaan tata tertib webinar. Jadi Bapak Ibu masuk 10 menit sebelum acara dimulai ya, tadi sebelum jam 13. Kemudian menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing. Itu pertanda bahwa Bapak Ibu adalah peserta asli webinar bergema 2. Karena bagi yang tidak menggunakan nama asli akan kami kick out dari kegiatan ini untuk menghindari
peserta webinar palsu yang menyebarluaskan akun-akun Shopee ya pada saat Q&A kami buka. Kemudian mohon mematikan mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Kemudian saat webinar peserta boleh screenshot selama kegiatan kami berlangsung karena foto dokumentasi akan kami minta pada saat pengisian absensi 15 menit sebelum kegiatan. Dan pada sesi pertanyaan peserta yang ingin bertanya diharapkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang akan kami buka 30 menit setelah materi berjalan yang dibawakan oleh narasumber. Kemudian link absensi yang akan dibagikan selesai webinar yang hanya dibagikan oleh saya, yaitu Sasmitra Sari Ismail, dan tidak ada yang akan peserta lain yang membagikan. Hanya saya. Jadi bagi peserta webinar kali ini, mohon mematuhi aturan tata tertib kegiatan kami hari ini. Bagi yang baru masuk ataupun nanti yang akan masuk menyebarluaskan link absensi itu bukan ya Ibu. Jadi link absensi yang akan saya sendiri yang menyebarkannya sebentar 15 menit sebelum selesai kegiatan. Mohon maaf, kami tidak menyiapkan link pendaftaran karena kami meminta para peserta webinar kali ini akan mengikuti 14 komunitas kami langsung yang ada di PMM yang telah kami bagikan di chat WA. Jadi Bapak Ibu mohon memfollow akun kami sehingga hari ini adalah pengimbasan terakhir ke-6 dari webinar Bergema 2 Sulsel. Jadi Bapak Ibu yang ingin memfollow, mengikuti webinar kami berikutnya, sisa mengikuti link webinar Kombel kami yang ada di PMM. Selanjutnya kegiatan berikutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemarin tidak selesai dengan bisa kita sudah terpilih. Besar namanya masih jagaan. Apa dia tawaran di ya? Selanjutnya, kegiatan berikutnya adalah kegiatan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami panjatkan puji syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga. Berkahilah acara webinar ini, mudahkanlah kami dalam memahami ilmu yang disampaikan. Jauhkanlah kami dari segala hal yang mengganggu. Dengan rahmat-Mu lah kami dapat berkumpul dalam webinar ini. Maka jadikanlah acara ini sebagai ladang ilmu bagi kami yang bermanfaat bagi kami semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Acara selanjutnya yaitu materi dari webinar yang hari ini akan dipandu pada sesi pertama oleh Bapak Amiruddin MPD dari SMP Negeri 23 Simbang. Dengan ini kami persilahkan dengan membawa materi tentang penggunaan AKM dalam peningkatan literasi dan numerasi panduan aksi nyata. Dengan ini kami persilahkan. Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Kedengaran Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam memandu materi hari ini. Eh, Kembali perkenalkan saya Amiruddin SPD. Saya dari SMP Negeri 23 Simbang, Kabupaten Maros. Apa kabar, Bu Rahmil? Oke, syukur Alhamdulillah hari ini kita memasuki kegiatan penggimasan bergema yang keenam yang dilakukan oleh penggerak bergema eh, dua Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu guru sekalian, jadi materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu mengenai aksi nyata bagaimana pemanfaatan PMM dalam AKM dan eh, sekaitan dengan rapor pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membawakan materi, saya ingin mengetahui dari Bapak Ibu, apakah ada yang sudah pernah mendownload rapor pendidikan sekolahnya? Kalau sudah, boleh di kolom chat ditulis angka 1. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mendownload, silahkan tekan angka 1. Jika belum, tekan angka 2. Oke, menuliskan angka 2. Oke, Pak Muhammad Sidik sudah. Ibu Samsinar Samsudin belum. Ibu Ana juga sudah. Gambar saya. Oke, Bu Hamriani juga sudah. Ibu Dian. Ibu Dian belum. Oke. Gambar. Baik Bapak Ibu, bagi yang sudah membuka, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan rapor pendidikan itu sudah dieksplor atau belum? Jika sudah, kembali tekan angka 1, tuliskan angka 1. Oke, baik Muhammad Sidik sudah, Bu Amrani juga sudah. Oke, Pak Robi Swandi juga sudah, Ibu Ana juga sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi kali ini saya hanya mau berbagi bagaimana memanfaatkan rapor pendidikan sehubungan dengan AKM. Ya, jadi untuk jenjang SMK, SMA, dan SMP itu sudah melaksanakan AMBK. Tapi bagi SD ya sampai sekarang belum melaksanakan, kemungkinan hari Senin baru pelaksanaan AKM. Saya hanya mau sedikit berbagi tentang rapor pendidikan sekolah saya dan bagaimana berdasarkan rapor pendidikan kita bisa melakukan peningkatan literasi dan numerasi menggunakan AKM yang ada di PMM. Saya izin share screen.
Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ini rapor pendidikan ya kurikulum Merdeka Mengajar eh, berkaitan dengan AKM. Pemanfaatan PMM ini untuk ya dari eh, komunitas, ya ini seleksi kepala sekolah, LMS, penilaian kinerja, kemudian kalau mengajar ada CPATP, kemudian perangkat ajar, asesmen murid, kelas, kemudian diinspirasi, yaitu video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Kemudian ada yang terbaru lagi yaitu rekomendasi jempolan. Kali ini saya akan berusaha menyampaikan ke Bapak Ibu bagaimana penggunaan asesmen murid ini dalam melatihkan peserta didik kita di AKM. Jadi berdasarkan rapor pendidikan, ya, jadi saya buka dulu rapor pendidikan. Oke, jadi Bapak Ibu, ini rapor pendidikan sekolah saya. Ya, jadi ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Jadi ini misalnya dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, kemudian karakter, ini masih orange, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan sudah baik, iklim kebinekaan sudah baik, kualitas pembelajaran juga masih sedang. Jadi jika kita melihat rapor pendidikan ini, itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya menjadi tugas kepala sekolah, tetapi kita sebagai guru juga harus memahami dari rapor pendidikan ini. Jadi misalnya di sekolah saya, di kemampuan literasi itu tergolong sedang. Jadi 65% peserta didik mencapai kompetensi minimum. Sedang, jadi 61,36% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Tapi ada hal-hal baik, walaupun ini orange, tapi ada hal baik dari rapor pendidikan yang kita lihat ini, yaitu di kemampuan literasi, capaian naik 13,89 dari tahun 2023, berarti ada kenaikan presentasi. Jadi tahun 2023 itu lebih rendah lagi, dan ya kalau saya tidak salah 2023 itu merah. Kemudian di kemampuan numerasi juga ada capaian naik 30,25. Jadi ada kenaikan juga. Apa yang menyebabkan rapor yang kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, dan lain sebagainya, kita bisa melihat di pelajari akar masalah. Kita klik pelajari akar masalah. Di pelajari akar masalah ini kemampuan literasi akan diperoleh akar masalahnya. Kenapa kemampuan literasinya ya masih tergolong sedang 65%. Di sini yang menyebabkan itu adalah beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah kompetensi membaca teks sastra. Kemudian kemampuan membaca teks informasi. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena ini nanti akan berkaitan dengan kegiatan kita di AKM. Jadi jika kita membuka kompetensi membaca teks sastra, itu bisa dilihat detailnya bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi itu masih tergolong sedang, yaitu 63,24. Jadi ini diperoleh datanya dari
data asesmen nasional ya yang diikuti oleh peserta didik kita. Di sini kemampuan literasinya, apa faktor yang atau indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi. Jadi yang pertama adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Di sini masih tergolong sedang. Yang kedua, kualitas pembelajaran juga sedang. Kemudian kepemimpinan instruksional sudah baik. Kita sebagai guru itu bisa berperan aktif untuk bersama-sama memperbaiki rapor pendidikan ini dengan cara bahwa ada indikator yang perlu ditingkatkan, misalnya belajar tentang pembelajaran, penerapan praktik inovatif. Jadi misalnya direfleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang tergolong sedang. Jadi Bapak Ibu guru itu subindikatornya bahwa belajar tentang pembelajarannya baru 51,55%, penerapan praktik inovatif baru 53,1%. Jadi masih tergolong sangat rendah. Apa yang harus kita lakukan? Kita masuk di inspirasi benahi. Ya, di inspirasi benahi, di sini kelihatan bahwa kemampuan literasi, kompetensi membaca sastra, teks sastra, itu nilainya tadi 65%. Apa yang perlu kita lakukan? Salah satu upaya yang bisa lakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra, ada beberapa inspirasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks sastra sebagai bagian dari kemampuan literasi. Kemudian ada inspirasi 2, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks sastra untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi. Kemudian inspirasi 3, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan kemampuan teks sastra di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hasil rapor pendidikan ini, itu bisa kita lakukan inspirasi tadi, itu langsung ke link materi di Merdeka Mengajar. Jadi ini ada lihat materi di Merdeka Mengajar, kita klik, maka akan menjadi rekomendasi Bapak Ibu guru untuk belajar bagaimana meningkatkan literasi, dan platform Merdeka Mengajar PMM sudah menyiapkan inspirasi-inspirasi yang bisa Bapak Ibu pelajari sehingga bisa membantu Bapak Ibu dalam bagaimana penguatan literasi di sekolah. Jadi kalau misalnya ini kita klik ini, ya Bapak Ibu bisa belajar mengenai memahami literasi. Jadi kembali rapor pendidikan itu ya berhubungan erat dengan PMM. Jadi Bapak Ibu bisa belajar kembali tentang literasi dan numerasi di PMM, belajar secara mandiri. Ya. Kemudian bagaimana keterkaitan antara kompetensi literasi dalam rapor pendidikan juga disiapkan di dalam PMM. Jadi Bapak Ibu boleh belajar mandiri di PMM. Nah, tentu sekaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan bagaimana anak-anak terbiasa menjawab soal-soal seperti di AKM. Nah, itulah PMM sudah menyiapkan asesmen yang Bapak Ibu bisa pergunakan untuk berlatih di kelas, kemudian berkolaborasi dengan semua guru mata pelajaran, atau kalau di SD itu yang akan siap itu anak kelas 5, kemudian kalau di SMP itu kelas 8, kemudian di SMA, SMK itu kelas 11. Jadi
kenapa eh, biasanya rapor pendidikan rendah, kemampuan literasi dan numerasi rendah? Satu, memang minat baca atau kemampuan literasi numerasi siswa kita rendah. Mereka juga tidak terbiasa menggunakan model-model soal yang ada di dalam ANBK, di mana kita bisa memperoleh. PMM sudah menyiapkan hal-hal tersebut. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana di PMM yang menyiapkan soal-soal AKM. Jadi kembali ke Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, di sini ada asesmen kelas, ya. Jadi asesmen kelas. Jadi kita klik ini. Kemudian di sini ada dua pilihan. Ada cari asesmen pembelajaran dan ada juga cari AKM kelas. Apa bedanya cari asesmen pembelajaran dengan cari AKM kelas? Kalau cari asesmen pembelajaran itu sehubungan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalnya ini, ya di sini ada fase sesuai dengan fase kelasnya Bapak Ibu. Misalnya umum, karena saya di SMP angkatan saya kelas 7, kemudian pilih mata pelajaran. Ya, saya mengajar bahasa IPS. Ya, saya pilih IPS. Kemudian kemudian cari asesmen. Nah, ini ada dua contoh asesmen yang ada di PMM yang bisa menjadi contoh, tapi tidak semua saya lihat mata pelajaran ada contoh asesmennya. Ini tergantung dari kontributor dari PMM untuk asesmen yang lolos kurasi untuk asesmen diterbitkan di PMM. Jadi kita buka satu, misalnya ini dampak globalisasi bagi hidup kita. Ini kita klik, kemudian ya ini kelihatan. Nah, ini bisa kita unduh Bapak Ibu atau kita bisa lihat. Anggaplah kita lihat. Nah, inilah bentuk asesmen bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Ini kalau kita memilih asesmen, ya saya kembali, ya asesmen pembelajaran. Tapi untuk kali ini Bapak Ibu, saya mau berbagi sedikit untuk di AKM kelas. Oke, jadi silahkan diklik AKM kelas. Kemudian di sini sama memilih fase sesuai fase yang Bapak Ibu mata pelajaran atau kelas yang Bapak Ibu ampu. Untuk fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4, fase C 5 6, fase D kelas 7 8, fase E kelas 10, fase F kelas 11 12. Oke, baik, saya ke fase D. Kemudian pilih terapkan. Ya, di sini Bapak Ibu di mata pelajaran bedanya tadi dengan pembelajaran itu banyak mata pelajarannya. Di sini hanya ada dua pilihan, yaitu numerasi dan literasi. Saya akan pilih literasi yang sehubungan dengan tadi rapor pendidikan sekolah saya. Jadi yang rapor pendidikan rendahnya itu adalah di literasi. Jadi saya pilih literasi, kemudian terapkan. Ya, kalau Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia itu ini yang hampir sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi literasi dan numerasi itu bukan hanya tugasnya guru bahasa Indonesia atau guru matematika, tetapi menjadi tugas bagi kita semua untuk bagaimana meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari anak didik kita. Jadi misalnya tadi yang rendah itu yang perlu ditingkatkan adalah teks sastra. Jadi saya memilih teks sastra untuk saya pergunakan di kelas, tentunya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk bagaimana bersama-sama meningkatkan literasi di sekolah kami. Jadi saya sudah memilih,
kemudian klik gunakan asesmen ini. Di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada online bagikan tautan ke murid dan ada offline dan cetak soal. Jadi saya ya ada ada baiknya dan ada kurangnya. Kalau online tentu siswa harus siap dengan online atau sekolah memfasilitasi di ruang laboratorium misalnya untuk sama-sama menganukan asesmen. Tapi kalau di offline itu harus di-download, kemudian periksanya nanti secara manual. Oke, anggaplah kita memilih online bagikan tautan, kemudian klik ya. Di sini Bapak Ibu, saya sudah membuat banyak kelas. Jadi kalau di kelas yang saya mau lakukan, ya saya tinggal memilih kelas yang mau saya lakukan AKM. Tetapi seandainya belum ada kelas yang terbentuk, Bapak Ibu bisa klik buat kelas baru. Ya, jadi silahkan dibuat kelas baru, kemudian buat nama kelas, ya misalnya kelas apa, anggaplah bergema 2, kemudian tingkatan kelas, ya di sini silahkan pilih misalnya kelas 8, kemudian tahun pelajaran, ya 2024, 2025, kemudian simpan, ya. Jadi kelas tadi yang sudah kita buat, nah ini bergema 2, sudah ada. Jadi kita tinggal klik kelas yang mau dibagikan AKM tersebut. Jadi klik, kemudian pilih lanjut, kemudian pilih buat tautan. Jadi Bapak Ibu di sini kita lihat tautannya bahwa tautan berlaku hingga 3 kali 24 jam sejak dibuat. Jadi link yang kita buat ini bisa kita pergunakan atau peserta didik kita bisa melakukan AKM itu 3 kali 24 jam semenjak link ini dibuat. Kemudian kita klik buat tautan. Nah, ini sudah ada tautannya. Tautannya ini bisa kita salin. Nah, jadi tertulis Bapak Ibu, tautan kadaluarsa hari Selasa 8 Oktober 13.40 waktu Indonesia Barat. Jadi dia akan tidak bisa lagi dipergunakan pada tanggal 8 Oktober lewat dari 13.40 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian ini bisa disalin. Ini bisa disalin. Saya salin. Kemudian saya coba kirim ke kolom. Ya. Ya, salin. Ya, saya bawa dulu di saya salin, kemudian kontrol. Nah, ini saya kirim di grup Bergema Sulsel. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di grup itu bisa mengerjakan soal tersebut. Ya, jadi misalnya atau bisa juga langsung dikirim di WhatsApp atau di lainnya. Baik Bapak Ibu, itu jika sudah sampai di murid-murid kita atau mungkin di rekan-rekan kita, Bapak Ibu bisa buka. Ya, Bapak Ibu bisa buka dan nanti hasilnya ya akan kalau dibuka dia seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, tampilannya seperti ini. Jadi literasi fase D, teks sastra 64. Kemudian ya ada akun yang tersedia kalau siswa gunakan. Kemudian ada nomor asesmen. Jadi nomor asesmen ini jangan diganti.
ya. Kemudian siswa menulis nama lengkap, misalnya Amiruddin. Kemudian tanggal lahirnya menyesuaikan. Misalnya, kemudian Nisan boleh diisi, boleh tidak. Kemudian klik berikutnya. Nah, inilah yang biasa jarang terjadi di peserta didik kita dalam menjawab soal-soal. Mereka tidak terbiasa jika ada wacananya soal tersebut. Sehingga pada saat AKM literasi dan numerasi, mereka tidak terbiasa untuk membaca soal-soal yang panjang. Ya, karena biasanya Bapak Ibu guru membuat itu hanya walaupun dia soal pilihan ganda, ya pengantarnya singkat, kemudian bahkan ada langsung mengarah kepada soal, sehingga peserta didik kita tidak terbiasa menjawab soal-soal seperti itu. Kemudian di ANBK atau di AKM ini mirip-mirip soalnya. Jadi ada soal yang harus dicentang, ya, bisa melebihi satu jawaban benar. Ya, kemudian ada soal pilihan ganda, ya, ada yang benar salah. Nah, ini lagi pilihan jawaban lebih dari satu, jawaban lebih dari satu. Kemudian ada lagi soal wacana dua. Ya, ini sampai berapa nomor? Dan anak-anak, jika Bapak Ibu menggunakan hal ini dalam AKM di kelas, ini bisa menjadi patokan bagi kita semua. Apakah peserta didik kita itu dia tergolong peak atau perlu intervensi khusus, kemudian berkembang, kemudian cakap dan mahir, ya. Jadi ini hasilnya nanti ada Bapak Ibu. Saya akan perlihatkan contoh hasilnya. Saya tutup saja dulu ini karena nanti kalau sudah seperti mengisi Google Forms biasa, kita langsung kirim. Saya akan memperlihatkan contoh hasilnya. Ini. Oke, AKM kelas, kemudian cari AKM kelas. Bapak Ibu, jika kita sudah sering menggunakan, nah itu akan muncul di sini ya kelas saya, soal-soal yang sudah pernah dipergunakan. Ya, anggaplah ini ya saya pernah melakukan di kelas. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, ini kelihatan siswa yang sudah dinilai, yang sudah melakukan, itu ada nilainya. Dan ini ya dapat kita ketahui bahwa misalnya murid saya yang bernama Fitria itu perlu intervensi khusus. Berarti di dalam pembelajaran di kelas, ya dari kesiapan belajarnya, khusus di masalah tes sastra, memang dia di informasi, memang ini perlu diintervensi khusus sehingga di pembelajaran dia memang anak ini harus dibiasakan bagaimana dia dapat membaca dengan baik dan mengintervensi. Bapak Ibu guru sudah tahu kemampuan
anak didik kita. Jadi misalnya juga ada, misalnya ini Nur Aisyah, kita buka, ya, memiliki pemahaman dasar. Jadi di PIK, pemahaman dasar, cakap, kemudian mahir. Nah, ini dia sudah di pemahaman dasar. Jadi inilah dasar kita sebagai guru menentukan bagaimana salah satu menentukan bagaimana kesiapan belajar murid. Jadi dari segi kemampuan dasarnya, literasi dan numerasinya dengan menggunakan AKM yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dan ini Bapak Ibu kita bisa analisis hasilnya bahwa di kelas saya itu, ya, contohnya ini perlu intervensi khusus itu sebanyak 14 murid, kemudian memiliki pemahaman dasar 2, cakap 0, sudah mahir 0. Berarti saya dalam melakukan pembelajaran berdasarkan hasil AKM kelas ini, saya hanya bermain di sini bahwa memang kemampuan murid saya itu masih ya perlu intervensi khusus. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajarkan atau yang saya buat itu betul-betul adalah pertanyaan dasar karena mereka masih berkutit di sini semua, perlu intervensi khusus. Hanya 2 orang yang memiliki eh, pemahaman dasar, tidak ada yang cakap dan tidak ada yang mahir. Ya, jadi inilah sebenarnya kemampuan peserta didik saya. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuannya? Ya, tentu saya harus eh, belajar bagaimana membelajarkan murid-murid supaya mereka satu betul-betul bisa memahami tentang konsep, kemudian menyampaikan pendapatnya, kemudian bagaimana mereka banyak berlatih tentang soal-soal yang AKM karena bisa saja di penilaian awal ini terjadi seperti ini karena mereka tidak terbiasa, tetapi di penilaian selanjutnya mereka sudah tahu bahwa oh ternyata kalau kotak-kotak itu jawabannya lebih dari satu, kalau salah satu dianggap salah, ya kemudian bagaimana kebiasaan mereka belajar untuk selalu banyak membaca. Dan ini bukan tugasnya 1-2 guru, apalagi dibebankan kepada guru matematika dengan guru bahasa Indonesia. Tetapi jika semua Bapak Ibu guru di sekolah sudah bisa memahami ini dan melakukan secara bersama-sama dan berbagi peran, maka tentu ya kesulitan-kesulitan peserta didik dalam belajar mereka bisa tangani. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai pemanfaatan AKM dan PMM berkaitan dengan raport pendidikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sasmistra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amiruddin atas penyampaian materi tentang penggunaan AKM dalam peningkatan literasi dan numerasi. Sebelum melanjutkan materi berikutnya, mungkin dari para peserta webinar yang ingin bertanya kepada Bapak Amiruddin mengenai tentang penggunaan AKM literasi dan numerasi ini sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Amiruddin, silakan raise hand-nya dan kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Bapak narasumber. Mungkin tidak ada ya. Alhamdulillah, mungkin pemahaman Bapak Ibu guru hebat yang ada di peserta webinar kali ini. Oh ya, silakan open mic-nya Bapak
Muhammad Sidik Rizky Purnama, silahkan langsung bertanya kepada Bapak Amiruddin. Baik, terima kasih Bu Mitra sudah memberi kesempatan bertanya tentang praktik baik penggunaan PMM ini dalam soal asesmen literasi ya, sebagaimana narasumber tadi. Terkait dengan hal tersebut, eh, setelah melakukan asesmen menggunakan platform PMM ini untuk melihat kemampuan literasi peserta didik, setelah itu dilakukan penilaian seperti itu tadi. Ada yang butuh intervensi seperti itu. Nah, apakah intervensi-intervensi yang dilakukan ini sudah dijalankan, Pak? Dan bagaimana bentuk intervensi yang sudah dijalankan tersebut, dan bagaimana hasilnya seperti itu, Pak? Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Amiruddin, intervensi yang dimaksud oleh Bapak Muhammad Sidik Rizky Purnama. Oke, terima kasih Pak Muhammad Sidik. Baik, jadi setelah saya melakukan AKM di kelas ini, karena kebetulan saya Pak mengajar di kelas 7, jadi betul-betul itu eh, perubahan yang mereka bawa dari SD ke SMP. Ya, jadi setelah saya melakukan AKM ini dan ada siswa yang hampir semua peak, selanjutnya saya melakukan banyak wawancara kepada anak didik saya. Waktu SD, bagaimana cara mengajar gurunya. Ya, ternyata mereka itu hanya banyak menulis. Ya, menulis ada di papan tulis dituliskan, kemudian mereka menulis kembali di bukunya. Dan rata-rata menjawabnya seperti itu. Jadi hal yang saya lakukan, yang pertama, saya menggunakan metode-metode yang baru, karena saya sudah tahu bahwa bahkan terus terang Pak, ada siswa saya itu kelas 7 belum bisa membaca. Ya, jadi kalau ini bukan lagi intervensi khusus, ini pendampingan khusus. Ya. Ya, pendampingan khusus. Jadi salah satu teknik saya yang pertama adalah setiap di awal pembelajaran mereka membaca bersambung. Ya, membaca bersambung. Jadi ini anak-anak SMP kelas 7 ini, jadi selain melatih mereka konsentrasi, kemudian juga menyimak. Jadi temannya membaca, kemudian bersambung ke temannya lagi yang lain. Saya menyebutkan namanya di di absen. Jadi mereka semuanya siap untuk menyambung bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di dalam pembelajaran selalu menyiapkan eh, lembaran materi yang saya ringkas, misalnya seperti ini, dan itu menjadi bahan acuan saya nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, konsepnya bahwa mereka akan dapatkan di situ. Tapi memang terus terang kemampuan peserta didik saya, karena biasanya kalau saya membuat soal apa yang dimaksud, siapa, mengapa, mereka itu eh, memang kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan. Nah, bahkan ada bertanya, Pak, sudah ini jawabannya? Saya bilang, iya, ditulis sampai titik. Ya, jadi ini anak SMP ini, jadi saya bahasa berpikir, memang kemampuan siswa saya ini seperti ini. Makanya itu adalah salah satu cara saya bagaimana, ya istilahnya kalau di guru penggerak dengan di literasi itu di scaffolding. Ya, ada di scaffolding. Jadi pokoknya memang kayak diberikan tangga untuk bisa sampai di situ, karena di antara yang peak saja perlu intervensi khusus itu
kemampuannya sudah berbeda-beda. Ada yang peaknya rendah sekali, ada yang sudah mau mencapai pemahaman dasar. Jadi eh, memang dibutuhkan kejelian guru. Nah, kemudian yang saya lakukan, ya saya banyak menggunakan teknik games. Jadi sekarang saya lagi gotol-gotolnya itu menggunakan kuisis. Tapi sebelum masuk ke kuisis, eh, di malam harinya itu saya sudah mengirimkan materi yang akan dipelajari besok dalam bentuk rangkuman. Kemudian saya buat soal kuisisnya menggunakan eh, panduan kuisis bahwa membuat soal berdasarkan rangkuman materi berdasarkan dokumen itu. Jadi eh, dalam menjawab kuisis itu mau tidak mau mereka harus baca materi karena sebenarnya jawabannya sudah ada. Ya, tinggal mereka membaca, mencocokkan, oh ini jawaban yang benar. Dan saya banyak menggunakan model kertas karena ya keterbatasan HP, kuota, jadi saya menggunakan kertas. Saya tidak melihat apakah mereka kerjasama atau bagaimana, tapi yang saya harapkan di situ adalah bagaimana mereka semua berpartisipasi di dalam pembelajaran saya. Dan dampaknya Pak, satu, mereka candu. Ya, candunya bagaimana? Kalau saya masuk, mereka langsung bertanya, Pak, hari ini kuisis? Dan tidak, aduh, kenapa tidak kuisis, Pak? Kita ini sudah siap, sudah bawa HP. Bilang, oh gampang, kalau begitu kita kuisis. Ya, tunggu 5 menit, soalnya jadi yang penting baca dulu materinya. Jadi saya kasih waktu mereka baca materi, dan hasilnya, satu, partisipasinya aktif. Kedua, mereka sudah mau membaca. Karena mereka sudah tahu, jawabannya ada di sini. Ya, mereka sudah bahkan oh ini jawabannya ini. Dia dapat jadi ya eh, serta merta ya kan kita guru itu gembira kalau siswanya menyambut kita dengan siap siap belajar daripada kita datang baru mereka ya kayak oh, datang lagi guruku. Tapi kalau mereka yang datang chat Pak masuknya di kelas karena begini sebentar. Oke, siap saya. Ya, jadi hasilnya seperti itu, Pak. Jadi dengan saya memahami bahwa siswa saya itu banyak pik, saya merubah strategi saya karena sebetulnya saya juga mengajar di SMK dan sangat berbeda metode yang saya bawakan di SMP dengan di SMK. Apalagi di SMP saya mengajar anak kelas 7 yang masih membawa sifat SD-nya yang betul-betul masih kanak-kanak, ya sehingga saya harus yang memahami mereka dan hasilnya di kuisis itu kelihatan bagaimana kalau saya soal pertama maksudnya putaran pertama itu mereka masih sangat rendah, saya lakukan lagi ulang lagi ya sudah mulai naik, begitu ketiga sudah hampir semuanya 100, jadi mereka bisa intinya apa yang dia pelajari ya, dia bisa tahu karena dari membaca. Sekira seperti itu, Pak. Terima kasih. Izin menambahkan dari pertanyaan Pak tadi Pak Sidik bahwa untuk intervensi yang dapat dilakukan seorang guru di sekolah itu, yang pertama memastikan menciptakan lingkungan literasi yang menarik. Mungkin pertama menciptakan pojok baca di kelas, kemudian melakukan diskusi buku bersama siswa juga di kelas, menjadwalkan seminggu sekali membacakan buku, atau melakukan pameran karya, uh, bukan pada kegiatan proyek penguatan, bukan. Melainkan pameran karya tersebut kita bisa menampilkan hasil puisi atau pembuatan cerita pendek siswa pada mading di luar kelas ataupun di dalam kelas kita buatkan satu mading untuk pojok literasi. Kedua, mungkin yang kita tambahkan yaitu variasi kegiatan membaca. Jadi kita bisa membuat satu kegiatan mendongeng pertama. Kedua, kita bisa membuat drama membaca. Jadi siswa sambil membaca bukunya terus mereka membuat drama, melakukan contoh di kelas 6 sekarang ada kisah legenda
Roro tentang Komodo, anak-anak sambil baca bukunya terus berperan di depan untuk menambah kemampuan berliterasinya. Salah satu kegiatan selanjutnya yang bisa menambah kegiatan literasi tersebut membuat klub buku. Jadi kita menunjuk beberapa siswa yang mampu, terus mereka membuat peran kecil di dalam, terus ada klub buku yang mereka buat. Ketiga, yang kita bisa intervensi kembali yaitu manfaatkan teknologi. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah kegiatan literasi kan sekarang sudah disiapkan oleh dari kementerian itu SIBI, Sistem Informasi Buku yang Bapak Ibu bisa akses melalui di Google. Bapak Ibu bisa klik SIBI Kemdikbud. Di situ ada tersedia buku-buku non-teks maupun buku teks yang dari kementerian, buku cetak, buku langsung maupun buku non-teks. Jadi buku-buku cerita yang anak-anak bisa akses. Untuk membantu Bapak Ibu guru di sekolah, kita bisa membuatkan QR code salah satu buku tersebut, terus kita buat QR-nya, terus kita kirimlah ke WA Japri guru kelas di kelas masing-masing. Terus kita kirimkan barcode tersebut dan kita libatkan orang tua dalam penggunaan barcode tersebut. Jadi bisalah orang tua langsung mengakses barcode itu dan memberikan tahapan membacanya itu kepada anaknya langsung. Kemudian kita bisa seperti tadi yang dilakukan Bapak, permainan edukasi melalui kuis. Salah Buat satu sekolah di internal di permainan edukasi forum yang atau di dilakukan masyarakat oleh luar. permainan Jadi edukasi kita ada rencana, ada yang dilakukan oleh Bapak Amiruddin tadi, yaitu kuisis, akan sangat membantu pelaksanaan peningkatan literasi di kelas. Selanjutnya yaitu paling penting yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita berikan tantangan kepada anak-anak dan memberikan apresiasi atas kemampuan mereka membaca. Itu hal yang paling penting. Dan selain itu, kita paling penting melibatkan orang tua. Apapun yang kita lakukan di kelas, selalu komunikasi sama orang tua melalui WhatsApp yang ada di Bapak Ibu kelasnya, terus menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan orang tua. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan Bapak Muhammad Sidik tadi. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Pak Muhammad Sidik. Bagaimana jawaban dari narasumber hari ini? Ya, baik Ibu, terima kasih sudah sangat membantu sekali informasi dari Pak Amiruddin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Siddiq. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Anana Swita SPD. Silahkan open mic untuk mengajukan pertanyaannya. Silahkan. Baik Bu, terima kasih. Sudah kedengaran nih? Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini bukan pertanyaan ya, sekedar curhatan saja. Ini kan saya sekedar mengajar di kelas 5 dan kebetulan kemarin itu sebelum ada jadwal, kan ini sudah menjadi berapa tahun terakhir ini kan memang selalu sudah diadakan AKM Pak ya, ANBK. Jadi secara otomatis kan kita sebelum adanya diadakan ANBK yang nama-nama itu keluar dari dinas, kan otomatis kita secara klasikal memberikan materi ANBK ke seluruh siswa. Kan biasanya di SD itu sekitar perwakilan 15 orang per kelas. Eh, apa ya? Yang ingin saya sampaikan ini kan biasanya yang muncul nama itu kadang di luar ekspektasi kami seorang dari guru, ya. Kadang ada siswa yang misalnya pada saat kita kasih materi ANBK sebelum muncul itu nama-nama, eh, memang ada yang bisa ya, bisa. Setelah muncul nama loh, kok yang muncul yang kurang begitu, yang kurang pengetahuannya dan sebagainya. Yang apa ya? Bagaimana ini perasaan anak-anak ini bilang, wah kita sudah belajar, setiap ada soal-soal AKM dikasih selalu dapat 100. Muncul nama mereka tidak muncul. Justru nama-nama yang muncul itu yang tidak yang kurang tahu membaca, yang kurang numerasinya. Ya, maksudnya dari sini kiat-kiat Bapak menghadapi siswa yang menunjukkan emosionalnya itu yang bagaimana ya Pak ya membahasakan itu. Kami juga dari guru sedih begitu, berapa bulan ini semenjak naik kelas 5 kita genjot anak-anak untuk belajar AKM. Ini ketika muncul nama dari dinas tidak ada kasihan namanya. Ya, mungkin seperti itu.
Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Ana Naswita atas pertanyaannya. Saya serahkan ke Bapak Amiruddin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Naswita tentang peran dinas pendidikan. Menentukan Oke. Baik Ibu Ana Naswita, terima kasih atas berbaginya dan sharingnya. Jadi sebenarnya hampir sama antara SD, SMP, dan SMA atau SMK. Ya, jadi ini ANBK itu lucunya sekarang sistem perwakilan. Ya, perwakilan untuk menentukan nilai rapor pendidikan sekolah. Kemudian selain Bapak Ibu guru juga mengisi Sulinjar, ya, survei lingkungan belajar. Jadi kami di SMP itu Bu, sekarang masih sementara pengisian, masih rentang waktu pengisian Sulinjar. Baik Bapak Ibu, jadi seperti curhatan Ibu Ana tadi bahwa kadang siswa yang sudah sebenarnya kita siapkan untuk mengikuti ANBK, ternyata keluar data dari Kemendikbud itu melalui Dapodik tidak sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Berarti satu hal yang memang perlu dilakukan Bapak Ibu, yang masuk kita memiliki data asesmen awal kemampuan murid kita yang mana yang tergolong PIK, yang mana tergolong pemahaman dasar, yang mana cakap, dan yang mana mahir. Nah, tentu di dalam pembelajaran di kelas, kan kalau di SD guru kelas, nah tentu Bapak Ibu guru kelas yang di SD ini itu sudah bisa memang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ya, sesuai dengan kesiapan belajar murid itu diterapkan. Jadi kalau sudah ketahuan bahwa ini PIK, ini dasar, ini cakap, ini mahir, tentu perlakuan kita terhadap peserta didik kita itu akan berbeda dan tidak membuat kita stres. Kenapa? Karena kita tidak bisa serta-merta bahwa anak PIK ini itu bisa mahir ataupun cakap. Ya, minimal PIK ini bisa dasar, anak dasar bisa cakap, anak cakap bisa mahir. Tentu strategi yang kita lakukan dan ya yang saya pahami ANBK itu tidak seperti ujian nasional yang dapat diberikan bimbingan ceklok, kemudian mereka bisa memberikan jawaban karena soal ANBK sama ujian nasional berbeda. Kalau ujian nasional kita bisa kasih les bahwa kalau ada soalnya seperti ini, itu begini cara menjawabnya. Misalnya kalau matematikanya ini, rumusnya ini. Kalau di ANBK itu banyak betul-betul tingkat pemahaman dan literasi siswa itu di otak-atik. Ya, istilahnya di otak-atik karena sebenarnya jawabannya ada. Ya, jawaban-jawaban dari AKM itu ada, soal-soal itu, tapi dia harus membaca di atas. Makanya perlu memang anak-anak terbiasa membaca, seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwa sesudah membaca harus ada umpan balik, apa yang kamu baca, apa isinya, atau ada pertanyaan-pertanyaan singkat tentang bacaan yang mereka baca, sehingga pada saat AKM nanti, ya itu mereka sudah terbiasa. Jadi kebetulan saya mendampingi beberapa sekolah untuk peningkatan literasi numerasi dan memang ya secara umum hasilnya jika pembelajaran di kelas kurang, ya pembelajaran di kelas kurang, maka itu akan berdampak memang di AKM, berdampak di AKM. Misalnya gurunya masuk, bagaimana model gurunya mengajar di kelas. Karena pada saat itu Bu, kita juga masuk di kelas mengobservasi Bapak Ibu guru yang di kelas itu, ya memang rata-rata, oh kalau memang seperti ini teknik mengajarnya, maka wajarlah rapor itu akan merah, dan itu bukan salahnya guru kelas 5. Ya, tidak boleh lagi bahwa ini guru kelas 5 ini, guru kelas 4 ini. Itu
kita harus memang mulai dari awal itu sama-sama memang harus bagaimana program-program sekolah seperti tadi ada sudut baca di setiap kelas, kemudian ada kegiatan literasi dan numerasi mungkin kegiatan sekolah. Kalau sekolah saya Bu dulu sebelum ya karena memang rapor sekolah saya merah. Ya, banyak yang merah. Jadi kami guru-guru dan kepala sekolah karena keterbatasan buku di kelas, kami menyiapkan satu hari itu, ya kami tindak lanjuti. Ada satu hari semua guru satu kelas pergi ke perpustakaan daerah untuk belajar. Ya, dan didampingi guru yang mengajar atau wali kelas yang mengajar pada saat itu. Dan di situ mereka satu harian di situ. Ya, mulai jam 8 mereka ke perpustakaan terbuka jam 8, pulang jam sekolah juga jam 12. Mereka belajarnya di perpustakaan daerah. Kenapa? Satu, di perpustakaan daerah bukunya banyak. Pokoknya mereka bebas mau membaca apa. Di perpustakaan daerah ada komputer yang bisa mereka gunakan langsung. Dan itu mereka berbicara. Selama ini mereka memang tidak pernah masuk di perpustakaan yang banyak bukunya karena kalau di SMP di perpustakaan sekolah kan yang banyak buku pelajaran Ji. Ya, yang sedikit buku-buku non pelajaran itu pun ya jarang tergantikan itu saja kalau bilang anak memang yang rajin masuk sudah baca ini buat apa lagi saya baca saya tahu misinya. Ya, jadi kita bawa mereka ke perpustakaan daerah dan ya inilah dampaknya walaupun kecil dampaknya ya tapi sudah ada peningkatan dari rapor sekolah kami. Jadi sekali lagi Bu, jadi tekniknya tidak bisa bukan seperti ujian nasional dilatihkan soal-soal dicecer untuk beberapa yang dipersiapkan, tetapi metode pembelajaran di kelas yang harus diperbaiki semua tingkatan kalau ya supaya karena yang kelas SD kan yang kelas 5 nanti itu akan dapat lagi di kelas 8 di SMP. Begitu juga hasilnya. Yang di kelas 8 ini nanti di kelas 11 di SMA SMK dapat lagi. Ya. Dan memang begitulah hasilnya karena ya instruksi diri pembelajaran kita di kelas bagaimana, teknik-teknik pembelajaran di kelas bagaimana sehingga walaupun itu perwakilan ya tapi sampel ini mewakili rapor sekolah kita, makanya di Sulinjar itu ada pertanyaannya seperti ini. Apakah rapor pendidikan ini sangat akurat, tidak akurat, dan sebagainya. Tergantung Bapak Ibu menilai bahwa rapor pendidikan itu apakah akurat atau sangat akurat. Ya, introspeksi. Kalau saya Bu, introspeksi dari hasil rapor, karena siswa kita itu ya dia bisa seperti itu satu selain gurunya, kemudian bagaimana di rumahnya, ya apakah di rumahnya juga ada buku, tapi sama yang saya sampaikan tadi ada siswa saya yang tidak bisa membaca, saya gali profil peserta didik ini, kakaknya juga tidak bisa membaca, orang tuanya juga tidak bisa membaca, berarti saya tidak bisa berharap bantuan dari rumahnya. Berarti betul-betul ini anak harus dikemas di sekolah karena kalau kita berharapkan bantuan dari mamanya, kakaknya tentu tidak bisa karena mereka juga tidak tahu membaca. Berarti Bapak Ibu guru makanya teknik saya karena saya tidak yakin kalau dia nanti tidak masuk AKM. Karena seperti kejadiannya Bu, ada siswa tidak tahu membaca, dia dapur pasti sembarang dia klik. Ya. Nah, apalagi kalau tidak mengetik, tidak tahu apa yang dia ketik. Ya, seperti itu Bu. Jadi ya memang perlu harus diketahui di tingkatan peserta didik apakah dia PIK, pemahaman dasar, cakap, mahir. Kalau ini sudah ada data ya kolaborasi semua guru di sekolah, guru mata pelajaran kalau SMP, dan tentu Bapak Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan bisa membuat penganggaran atau program khusus seperti tadi membeli buku bahan literasi yang banyak, bukan hanya buku pelajaran. Ya, karena terus terang Bu, kalau saya mengajar jarang pakai buku pelajaran, karena saya hanya membaca. Saya sudah tahu kemampuan siswa aku hanya sampai sebegini. Kalau saya kasih ini buku pelajaran yang begitu besar, mereka tambah tidak mau membaca. Ya, jadi saya siapkan rangkuman-rangkuman
Yang dasar saja karena muridku peak. Ya, jadi bagaimana mereka bisa pemahaman dasar, saya bikin rangkuman tersendiri sesuai dengan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Sekian seperti itu Bu Ana. Saya kembalikan ke Ibu Sasmitra Sari. Silakan Bu Sasmitra. Terima kasih Pak Amiruddin atas penjelasannya luar biasa ya. Jadi saya mendapatkan insight baru ternyata anak-anak yang melakukan AKM itu berjenjang sampai ke SMA. Terima kasih Pak Amiruddin atas pengetahuannya. Saya kembalikan ke Ibu Ana Naswita bagaimana jawaban Ya, dari Bapak Amiruddin. Apa? ya, terima kasih juga. Luar biasa ini, betul-betul ini. Ada sedikit luar biasa pencerahannya ini Bu. Alhamdulillah, sedikit lega. Terima Iya. kasih atas ininya respon dari Ibu Ana Naswita. Oke. Eh, Ya. Mungkin dua pertanyaan dulu ya. Kami akan lanjutkan ke materi berikutnya tentang tentang panduan aksi nyata yang akan dibawakan oleh Ibu Misra SPD. Dengan ini kami persilahkan. Halo, iya, halo, Ya, Bun, silakan. halo, Ya, Bunda, silakan. halo. Ya, jangan Mika penyalakan video tak. Tidak ada dengan Iya, putus-putus. Oh iya ya, Oh, iya iya. putus-putus. Putus-putus orangnya juga. Iya. Oke. Halo, bagus Mi. Ya, Oke. Tapi balik kita yang share screen. oh iya. Tidak bisa sekali dia denganku. Sudah, Bun. Tidak muncul di layarku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, peserta webinar bergema dua. Oke, saya ucapkan selamat siang kepada Ibu yang tetap bergabung di kami IT6 tentang webinar kami webinar bergema bersama setelah yang akan oleh Pak Amir tentang praktik pemanfaatan PME dengan operasi. Jadi untuk hari ini saya lanjutkan materi tentang aksi nyata. Kebetulan, jadi sebelum saya lanjut, kebetulan saya selain bergabung di Bergemah Guru 2 Sulsel, kebetulan di bulan Maret kemarin, Maret 2024, saya terpilih sebagai penelaah aksi nyata rekan sejawat di batch 2. Jadi sedikit ada pengalaman saya tentang
bagaimana aksi nyata itu. Oke, next Bu. Oke, menu di pelatihan mandiri itu ada beberapa menunya. Ini saya kira sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu peserta yang sering membuka PMM. Jadi itu ada di dalamnya menunya itu menu-menunya ada menu kegiatan belajar pengembangan diri. Jadi untuk harus untuk mandiri dalam hal ini adalah menu pelatihan mandiri. Itu ada topik pelatihan, kemudian pemahaman, proses. Kita sudah masuk di kita guru bisa menentukan yang mana topik pelatihan yang kita inginkan, ataukah ya sudah menentukan apa topik yang kita inginkan. Kalau SMP kurang lebih, kalau kebetulan saya adalah guru SMP, itu kalau tidak salah topik pelatihan mandiri untuk SMP kurang lebih 60-an ya, 60 kayak tidak salah. Kemudian ya setelah kita tentukan topiknya, kita menonton video modul pelatihan. Jadi di modul pelatihan ini kadang ada di modulnya ya itu ada dalam bentuk video. Biasa juga saya lihat ada poster. Kadang juga ya selain poster, wow kenapa begini tampilannya? Ya, halo. Tapi tampilannya kenapa kecil? Tunggu, Bun. Ya, jadi saya lanjut ya. Lantas, bagus sih. Oke. Ya. Jadi saya ulang, di dalam menu pelatihan itu ada beberapa fiturnya, ada topik pelatihan, ada modul pelatihan, latihan pemahaman, post-test, kita selesaikan modulnya, kita diarahkan untuk mengerjakan latihan pemahaman. Oke, setelah selesai pemahaman, kerjakan. Kalau biasanya ya, kalau latihan pemahaman setelah itu kita selesai ke cerita reflektifnya. Setelah masuk di cerita reflektif, baru masuk ke post-test. Selesai kerjakan post-test, lolos di post-test, biasanya kita diarahkan untuk mengerjakan aksi nyata. Seperti itu ya. Next. Ya. Ya, next ini. Oke. Ini salah satu contoh modul pelatihan mandiri ya. Ini salah satu contoh modul pelatihan mandiri yang muncul. Ini modulnya salah satunya itu di materinya ini topiknya itu perencanaan pembelajaran SD-miring paket A. Jadi setelah kita selesaikan semua, selesaikan modul, kemudian bagaimana refleksnya, kemudian muncul sebentar aksi ini muncul ya aksi nyata, salah satu dari sistem evaluasi. Ini kehidupan. Oke, next.
Halo? Oke. Memilih. Biasanya ada beberapa. Jadi di sini kita yang betul-betul memang yang mudah kita lakukan, ataukah dalam hal ini yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita sebagai guru, baik implementasi di kelas ataukah kegiatan kita di sekolah. Karena ini yang berhubungan, salah satu contoh yang ditampilkan, topik yang ditampilkan di sini adalah masalah memodifikasi pembelajaran. Jadi ini kita ini salah satu pilihannya. Ya, kita pilih, ini kan ada 5 pilihan, jadi kita pilih yang mudah kita susun aksi nyatanya. Oke, next. Ya, next. Oke, next lagi ya. Bagaimana ini memahami panduan aksi nyata. Jadi bagaimana untuk memahami panduan aksi nyata? Kita lihat target dari judul aksi nyata kita. Contoh, ini merumuskan tujuan pembelajaran ini khusus guru. Ini khusus guru, ini kita bisa ambil. Ini juga yang kedua, merumuskan pemahaman bermakna, itu bisa kita juga ambil. Jadi artinya setelah ini kita lihat dulu rincian, baca rinciannya. Apakah sebentar rinciannya itu mampu kita lakukan atau tidak? Jadi kita tentukan di sini targetnya memang. Ini kan ada targetnya, ada guru. Kemudian yang ketiga ini bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Kemudian ini merumuskan visi misi satuan sekolah. Ini khusus kepala sekolah. Jadi kita sebagai guru tak usah kita pilih nih, karena ini sudah jelas bahwa target aksi nyata ini adalah untuk kepala sekolah. Kemudian juga ini yang berikutnya, ini refleksi visi misi satuan pendidikan, ini khusus untuk kepala sekolah. Jadi kalau ini yang dua, yang target aksi nyatanya memang dikhususkan untuk kepala sekolah. Berarti jangan pilih ini. Jadi kita hanya ada 3 pilihan. Bisa merumuskan tujuan, membuat garis miring, ataukah memodifikasi rancangan pembelajaran. Seperti itu. Next. Ya, next. Oke, sekarang ini tadi yang kita pilih, ini yang tampil salah satu contoh, kita pilih aksi nyatanya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Ini target aksi nyatanya ini tadi adalah guru. Jadi kita untuk memuluskan kita dalam supaya lolos validasi, kita baca, pahami PowerPoint, dan mengerti kata-kata kerja yang diminta. Kemudian ya kita jelaskan ini, baca baik-baik ini. Ini pahami dokumen capaian pembelajaran mata pelajaran yang kita ampuh. Berarti betul-betul di dalam aksi nyata kita, berarti yang di saat kita susun itu harus ada capaian pembelajaran. Setelah itu, setelah ada kita sudah mendapatkan sudah ada capaian pembelajaran. Ini kan capaian pembelajaran kita bisa ambil dari PMM, itu sudah disiapkan. Kemudian kita rumuskan kalimat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran untuk setiap. Kemudian ya setelah itu dia ini di poin berikutnya dia mengatakan Anda diperbolehkan berkolaborasi bersama guru satu mapel dalam satu fase. Berarti contoh ya, kebetulan saya adalah guru IPA di fase D karena guru SMP. Berarti karena kebetulan saya 2 orang dalam satu sekolah, berarti di sini saya bisa berkolaborasi dengan teman guru saya. Jadi kita bisa berkolaborasi karena dia mengatakan di sini, berarti kita bisa berkolaborasi. Berarti dalam satu aksi nyata itu kan bisa 2 guru ataukah 3 karena kita disuruh untuk kolaborasi. Kemudian setelah itu kita komunikasikan hasil rumusan kita tadi yang dari CP kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Ini kita bisa komunikasikan hasilnya ke rekan-rekan kita, ataukah dalam hal ini bisa kita juga komunikasikan ini setiap kombel kita yang ada di dalam sekolah. Itu kita bisa lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya dia mengatakan mintalah umpan balik. Kita disuruh minta umpan balik tertulis
dan lampirkan dokumentasinya. Ini jumlah umpan balik minimal 3, minimal 3 orang. Berarti usahakan kita minimalkan bisa 3 orang, bisa lebih. Dengan pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaannya ini. Karena di sini dia katakan dalam bentuk tertulis, berarti kalau bisa kita usahakan umpan baliknya itu hasilnya sebentar dalam tulisan tangan dengan sudah ada jelas pertanyaannya. Setelah itu ya ini contohnya ya. Ini adalah yang pertanyaan balik dijawab oleh rekan mintanya dengan umpama di sini kita kolaborasi dengan rekan guru, ternyata kita minta umat pada siswa. Oke, kita lanjut. Kesalahan yang sering ini biasa ada salah persepsi ya. Ini di dalam penyusunan aksi nyata. Oke. Jadi banyak dokumentasi aksi nyata. Desainnya bagus, berwarna-warni, menggunakan Canva yang menarik dan banyak sekali ornamennya. Faktanya banyak yang berpendapat bahwa apabila dokumentasi aksi nyata yang didesain bagus, warnanya bagus, itu gampang tervalidasi. Padahal tidak, ya. Kan kalau PDF dia mintanya hanya 10 MB saja. Jadi faktanya itu tidak ya, tidak mesti bahwa aksi nyatanya itu bagus, warna-warni, itu bisa lolos validasi. Yang penting di panduan, apa rincian yang ada di panduan aksi nyata itu tadi sudah memenuhi, maka itu bisa lolos validasi. Seperti itu. Oke, next. Kesalahan yang berikutnya, next, Ibu Mita. Untuk fakta yang kedua, ini yang biasa terjadi kesalahan, itu setelah selesai mengerjakan satu topik aksi nyata harus diulang atau dipelajari kembali. Itu tidak. Kadang juga ada yang berpendapat bahwa dia sudah menyelesaikan aksi nyatanya satu topik, kemudian harus selesai dia mau langsung kerja aksi nyata. Itu tidak. Umpamanya hari ini, pekan ini kita hanya mampu menyelesaikan sampai post-test saja. Mungkin 2 minggu ke depan baru bisa lagi kita kerja aksi nyata. Itu bisa. Tapi banyak yang berpendapat bahwa kalau selesai topik langsung kerja aksi nyata. Itu tidak. Faktanya tidak ya. Jadi tidak ada batasan kapan jangka waktu mengerjakan aksi nyata dalam penyelesaian satu topik. Bisa saja bulan ini kita hanya menyelesaikan saja topiknya sampai selesai post-test. Nanti bulan depan kita bisa bisa langsung mengerjakan aksi nyata. Seperti itu. Itu biasa ada kesalahan ya. Oke, next. Oke, aktivitas aksi nyata harus hal yang bersifat baru. Faktanya tidak. Jadi banyak pilihan aksi nyata yang sebenarnya adalah praktek kita sehari-hari sebagai pendidik. Itu yang kita ambil. Jangan bahwa mau membuat aksi nyata artinya kegiatan itu kegiatannya baru. Itu kan tidak selamanya seperti itu. Ya, seharusnya walaupun kegiatan kita itu kegiatannya sudah lama, tapi kalau itu adalah praktik kita adalah memang itu sudah masuk praktik kita sehari-hari, kenapa tidak itu yang dijadikan sebagai pilihan aksi nyata seperti itu. Oke, pilihan lanjut. Oke, next. Fakta berikutnya ini yang biasa ada kesalahan, yaitu dokumen yang diunggah harus mencakup rangkuman dari materi topik yang dipelajari. Ya, banyak saya lihat yang dimasukkan itu saya lihat
adalah rangkuman materi ataukah topik yang telah dipelajari. Banyak yang saya lihat mengunggah seperti itu. Padahal yang diminta di sini adalah apa sesuai tadi yang rinciannya itu tadi yang aksi nyata yang kita pilih itulah yang sebenarnya yang mesti kita tuangkan di dalam aksi nyata kita. Jadi tidak mesti bahwa harus rangkuman materi yang kita harus unggah dalam dokumen aksi nyata. Jadi kita unggah saja sesuai hal-hal yang sesuai dengan panduan. Makanya kadang kami penelaah kalau ada aksi nyata yang kami tidak loloskan, biasanya ditulis bahwa dokumen aksi nyata Anda tidak sesuai dengan panduan. Karena itu panduan yang aksi nyata yang dipilih tidak sesuai dengan panduan yang dituangkan dalam aksi nyata. Makanya kadang ada saya dengar bahasanya Bapak Ibu guru mengatakan itu penelaah satu bahasanya mengatakan dokumen aksi nyata Anda tidak sesuai dengan panduan. Karena itu kan kami penelaah menyocokkan apakah memang panduannya sesuai dengan yang dituangkan dalam aksi nyata. Makanya bahasanya seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Kemudian dokumen aksi nyata. Oh ya. Ini dokumen aksi nyata yang diunggah ya harus ini tadi yang ya faktanya ini ya ini dapat dijadikan mana tadi? Halo. Harus mencakup. Ya, dokumen aksi nyata yang sudah lolos dapat dijadikan panduan untuk mengerjakan aksi nyata dengan topik yang sama ya. Ini aksi nyata boleh dikerjakan bersama-sama. Jadi artinya kita di sini kalau kita memang berkolaborasi mengerjakan aksi nyata, pastikan di saat kita menulis refleksi ataukah deskripsi harus disesuaikan dengan peran dan pengalaman masing-masing. Kenapa dikatakan di sini faktanya harus betul-betul hati-hati ya karena itu di CMS kami di penelaah itu sudah dilengkapi dengan metode plagiarisme. Jadi langsung terdeteksi bahwa kalau ini yang refleksi ataukah deskripsi yang kita tuliskan tidak sesuai dengan pengalaman masing-masing, maka langsung terbaca bahwa ini aksi nyata yang diambil adalah plagiat. Jadi langsung terbaca. Jadi hati-hati di sini Bapak Ibu kalau kita mengerjakan aksi nyata dengan kolaborasi. Jadi saya tekankan usahakan menulis refleksi dan deskripsinya harus disesuaikan dengan peran Bapak Ibu ataukah pengalaman Bapak Ibu masing-masing supaya tidak terdeteksi plagiarismenya di aksi nyata Bapak Ibu. Oke, next. Oke, fakta terakhir ya. Jadi seluruh dokumen aksi nyata yang ditelaah oleh penelaah aksi nyata sejawat, faktanya itu tidak seluruhnya. Banyak yang mengatakan bahwa semuanya ditelaah oleh penelaah. Padahal itu faktanya tidak. Selesai nih tadi nih. Next totally. Oke. Next. Ya, oke. Banyak yang berpendapat bahwa seluruh aksi nyata itu ditelaah oleh penelaah. Mohon maaf, kita yang penelaah itu dalam satu angkatan itu kan hanya beberapa. Itu tidak semuanya ditelaah. Sebagian besar aksi nyata itu ditelaah oleh ini, machine learning ataukah AI. Itu sudah ada AI-nya di CMS penelaah. Jadi tidak semua. Makanya kadang ada aksi nyata nanti lama baru tervalidasi, kadang ada sampai 2 bulan, 3 bulan
Saya biasa juga menerima telepon, kenapa aksinya saya belum ditelaah? Sudah sekian. Jadi saran saya, kalau memang sudah sampai 2 bulan ke atas dan aksi nyata Bapak Ibu belum tervalidasi, silahkan screenshot bukti pengiriman aksi nyata Ibu dan jelaskan bahwa ini sudah sekian, laporkan ada di situ di di PMM ya, laporkan di situ bahwa aksi nyata saya belum tervalidasi. Itu akan cepat. Jadi mohon maaf, jadi saya ulang. Jadi seluruh aksi nyata tidak semuanya ditelaah oleh penelaah. Yang telaah sebagian adalah ini machine learning yang sudah dilengkapi AI di PMM. Jadi seperti itu. Tapi ini machine learning kadang juga mengalami kendala. Kalau seperti itu, silakan Bapak Ibu mengajukan banding. Tapi ingat, mengajukan banding itu hanya 2 kali. Lewat dari 2 kali sudah 2 kali mengajukan banding dan masih ada kekeliruan, jadi silahkan Bapak Ibu periksa baik-baik panduannya, aksi nyata Ibu, panduannya di situ, apakah memang sesuai ataukah tidak. Karena ini pengalaman saya juga, sebelum saya juga terpilih sebagai penelaah, pernah ada salah satu topik yang saya kerjakan itu sampai 7 kali pengulangan baru tervalidasi. Nah, ternyata setelah saya lolos masuk jadi penelaah, baru saya mengerti, oh ternyata di sini kesalahan saya, sehingga saya sampai berulang kali mengerjakan aksi nyata. Jadi, ya selanjutnya bagaimana kita mendampingi rekan yang ingin mengerjakan aksi nyata. Oke. Next. Jadi, apabila Bapak Ibu guru ingin membantu dalam mengerjakan aksi nyata, silakan Bapak Ibu guru membaca panduan bersama dan memahami panduannya. Setelah itu kita diskusikan materi apa yang ingin kita buat. Ya, selanjutnya kita bantulah dan memberikan itu check point. Itu kan dalam satu panduan aksi nyata kan kadang sampai 7 poin, berapa poinnya. Itu kita baca baik-baik maksudnya. Setelah itu kita tentukan, oh ini materi utamanya, kemudian umpan baliknya bagaimana, dokumentasi kegiatan dan dokumentasi yang diunggah. Nah, kemudian setelah itu kita juga ini jika mengerjakan bersama deskripsi dan ingat ya, seperti tadi saya katakan, deskripsinya dan refleksinya harus berbeda kalau kita kerja sama-sama. Jadi ini sebenarnya yang utama kita penelaah yang diperiksa, yang utama itu adalah ini apabila ini sudah ada ini dokumentasi kegiatan dan umpan balik, apakah kalau ini sudah sesuai dengan panduan itu sudah aman, sudah bisa lolos validasi seperti itu. Oke, saya kira itu tadi. Saya kira hanya itu Ibu Mita tentang panduan aksi nyata. Ya, berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ibu Misra atas penyampaian materinya tentang panduan aksi nyata. Mungkin dari beberapa teman yang peserta webinar ingin bertanya langsung kepada Ibu Misra tentang materi panduan aksi nyata tadi. Silakan raise hand-nya dan kami akan memberikan jawabannya. Oh iya. Silahkan Ibu Fatmawati SMK 7 Palembang menyalakan mic-nya dan bertanya langsung kepada Ibu Misra. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih Masih unmute atas Bu. kesempatan
Sekarang gimana Ibu? Ya, sudah bagus, Ya, silahkan. ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sudah menjalankan atau mengerjakan tugas apa mandiri itu ya. Untuk aksi nyata belum pernah saya lakukan itu karena saya masih bingung sebenarnya contoh yang harus saya gunakan itu yang mana untuk dokumen yang berupa gambar begitu. Kalau dari yang beberapa saya pelajari untuk materinya kita harus mengambil kesimpulan apa yang Ibu jelaskan tadi dari materi yang kita pelajari ya. Tetapi untuk dokumen berupa foto saya itu bingung eh, foto yang mana yang harus saya lengkapi di aksi nyata. Misalnya ketika saya melakukan apa ya kurikulum merdeka apa itu kemarin ya. Nah, kalau untuk refleksinya saya sudah nyambung ini. Kita harus memilih gitu ya. Harus memberikan eh, kepada teman sejawat kita agar dikasih refleksi begitu. Nah, tetapi untuk dokumen yang berupa foto atau gambar itu di saat yang mana yang harus bisa saya tampilkan di dalam aksi nyata tersebut. Mohon pencerahan Bu Misra agar saya bisa melaksanakan setelah kegiatan ini. Begitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatmawati dari SMK 7. Silakan Ibu Mitra untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mitra. Oke, terima kasih atas umpan balik dari materi yang saya bawakan dari Ibu Fatmawati dari SMK 7 Palembang. Jadi begini, Ibu, di situ di dokumentasi yang disampaikan, di situ tidak mesti gambar. Banyak yang salah tanggapan bahwa dokumentasi itu harus berupa gambar. Padahal kenyataannya tidak. Inilah salah satu tadi fakta kesalahan yang biasa terjadi di beberapa rekan guru. Tidak mesti hanya itu kalau kita mau hanya sebagai penguatan dari yang nyata Bapak Ibu dari Ibu yang dikerjakan. Jadi kalau Ibu ambil yang kurikulum Merdeka kemarin, jadi ini di kurikulum Merdeka saya lihat dulu panduan karena saya sudah juga saya kerjakan aksi nyatanya, jadi lupa apa yang diminta di situ. Kurikulum Merdeka. Oke, saya lihat dulu. Oke, kalau di kurikulum Merdeka, ya, kalau di kurikulum Merdeka kita ambil contoh adalah mengapa kurikulum perlu berubah. Contoh ya, salah satu contoh aksi nyatanya. Itu salah satu judul karena di situ di panduan dia minta minta panduannya. Kalau ini saya kemarin waktu saya menyusun aksi nyata ini sudah lolos validasi. Saya hanya karena ini judulnya adalah menyebarkan pemahaman mengapa perlu kurikulum berubah. Jadi yang saya buat adalah slide berupa ataukah ini slide tentang kurikulum Merdeka. Yang saya tulis di slide-nya itu apa pengertian tentang dunia dalam dunia ini pendidikan, fungsinya kurikulum, kemudian tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hanya seperti itu yang slide yang saya tampilkan.
Kemudian karena ini di sini adalah yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Jadi foto yang saya tampilkan adalah foto di saat saya menyampaikan materi ini di MGMP. Foto inilah yang saya masukkan. Kemudian umpan balik yang saya masukkan juga berupa form atau Google Form. Jadi saya minta umpan balik ini dari teman-teman saya di MGMP karena saya sebarkan di MGMP. Jadi seperti itu. Alhamdulillah lolos validasi. Ini hanya berapa lembar saja sudah lolos validasi, hanya 5 lembar. Jadi itu aksi nyata tidak mesti berlembar-lembar ataukah harus cantik tampilannya. Yang penting disesuaikan dengan panduannya. Tidak seperti itu. Tapi kalau berhubungan kalau pembelajaran contoh ya, kalau ada yang pilih pembelajaran berdiferensiasi, nah berarti otomatis kita singgung sedikit tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana penerapan di kelas. Jadi kalau ini gambar fotonya saja berupa kegiatan kita pembelajaran berdiferensiasi kita di kelas, fotonya foto bahwa ini bagaimana perlakuan ibu di kelas dengan murid yang anak auditori seperti apa perlakuannya, jadi gambarnya itu berbicara dijelaskan. Kemudian mintalah umpan balik sebentar kepada murid, karena kita kan targetnya ini ke murid, jadi seperti itu. Saya kira itu jawab saya. Saya kembalikan ke moderator. Sempat Pak Amir ada tambahan? Terima kasih atas jawaban dari Ibu Misra. Saya kembalikan dulu ke Ibu Fatmawati SMK 7. Bagaimana jawaban dari Ibu Misra, Ibu? Iya, saya sudah mendapatkan pencerahan, jadi dia tidak harus ada foto gitu, kecuali yang dilakukan kita seperti contoh berdiferensiasi di kelas ya, Bu. Nah, ini barusan saya membuka pelatihan mandiri. Di situ ada tampil surat keterangan. Ada tampil surat keterangan karena saya belum melakukan aksi nyata. Surat keterangan itu bisa saya gunakan untuk mengisi PMM Bisa, Ibu. atau harus sertifikat? Bisa, Bu ya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Bu, wabarakatuh. itu apa yang surat Silahkan Ibu Misra menjawab dari pertanyaan Ibu. keterangan itu memang baru ya, baru memang apabila Ibu sudah menyelesaikan postes, ya selesaikan menyelesaikan postes walaupun belum mengerjakan aksi nyata, itu memang sudah muncul surat keterangan bahwa sudah menyelesaikan topik. Ini bisa dijadikan sebagai pengganti apalagi sertifikat. Tapi iya, alangkah baiknya kalau bisa dikerjakan aksi nyatanya. Karena yang membedakan di surat keterangan itu tidak muncul jumlah jamnya. Iya. Iya, beda kalau sertifikat. Kalau sertifikat itu muncul ada jamnya bahwa sekian jam. Itu yang membedakan. Baik, Ibu. Sebenarnya Terima dikasih kasih. kemudahan ya, Ibu untuk menunggu. Sambil menunggu sertifikat muncul ya bisa dipakai itu. Saya kira itu untuk sementara. Baik, terima kasih. Salam dari Palembang. Iya, Iya, salam juga dari Sulsel. Menambahkan untuk sertifikat PMM sekarang itu kan untuk penilaian aksi nyata kan untuk Indonesia itu tidak terlalu banyak, sedangkan guru di Indonesia luar biasa banyaknya untuk mengakses tersebut. Sehingga pihak Kementerian Ristek mengubah modifikasi aksi nyata sekarang itu pelatihan mandiri untuk memudahkan Bapak Ibu yang sudah menonton dan mengerjakan post-testnya dan pre-testnya itu mendapatkan kemudahan dengan sertifikat tersebut. Jadi tidak perlu menyelesaikan aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat di PMM. Sekarang pemerintah meringankan hal tersebut, Kemdikbud meringankan hal tersebut. Cukup dengan menonton video tersebut tanpa skip ya Bu, tanpa dilewatkan. Kan kadang ada yang melewatkan video pembelajarannya tersebut. Itu
akan membuat akses PMM Ibu tidak terbaca oleh kementerian dengan baik, sehingga untuk mengakses ARU, asisten guru di PMM nanti juga tidak akan terlihat di akun Ibu. Padahal ARU ini sangat membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, ketika Bapak Ibu menonton pelatihan mandiri di PMM untuk menyelesaikan konten tersebut, sebaiknya nonton videonya sampai selesai. Kemudian kerjakan post-testnya minimal ada juga target katanya itu Ibu, minimal 100 sampai 200 kata pada kalimatnya, pada uraian pertanyaannya itu. Diusahakan 50 sampai 100 biar terbaca pelatihan mandirinya dengan baik. Kemudian sertifikatnya itu bisa digunakan untuk pengelolaan kinerja sebagai tambahan sertifikat. Jadi ada nilai kredit poinnya, kalau tidak salah, kalau bukan 4, 8 juga untuk penyelesaian pengerjaan topik tersebut tanpa perlu menyelesaikan aksi nyata. Jadi pada pelatihan mandiri PMM ini sekarang ada 2 sertifikat. Satu sertifikat setelah menyelesaikan topik tersebut dan sertifikat yang kedua telah melaksanakan aksi nyata. Jadi sekarang itu di PMM tidak perlu menyelesaikan aksi nyata videonya, materinya tidak perlu, tapi bisa juga menonton pelatihan mandiri tersebut dan mendapatkan sertifikat dari kementerian sambil menunggu penyelesaian aksi nyata. Mungkin demikian dari saya, mungkin Pak Amiruddin mau menambahkan atau narasumber lain dari Bergema 2. Oh iya, sudah selesai ya. Jadi alhamdulillah dari pertanyaan Ibu Fatmawati selesai, maka saya mengirimkan link absensi ya hari ini. Tolong jangan disebarluaskan. Tolong jangan disebarluaskan. Mohon hargai kami untuk tidak menyebarluaskan. Ini adalah peringatan kepada Bapak Ibu yang sering berbagi kepada teman-temannya. Mohon jangan disebarluaskan. Hargai kami. Silahkan mengisi absensinya. Saya share juga link Google Drive-nya kan. Kadang kalau selesai mengisi Google Form, Bapak Ibu tanya di mana sertifikatnya. Saya langsung kirimkan link Drive di mana Bapak Ibu bisa langsung melihat sertifikatnya di mana. Jadi setelah Ibu mengisi absensi, pada akhir selesai pengisian itu ada link Drive. Di situ Ibu bisa buka, terus sertifikatnya insya Allah langsung bisa dilihat, dicek di situ. Tapi jangan langsung bilang, kok belum muncul? Butuh proses, karena yang mengisi link ini kan ada beberapa orang, ada sekitar 60 orang. Mohon untuk menunggu, untuk kesiapan link drive-nya ini terisi. Jadi tunggu refresh 2 menit atau 3 menit. Kalau Bapak Ibu mengakses lewat HP, buka lagi kembali Zoom-nya, terus akses link drive tersebut. Saya kirim juga sebentar di WA, tapi cuma link drive-nya, bukan link absensi. Jadi kami dari tim webinar Bergema 2 tidak akan lagi membagikan link absensi ke WA Japri WhatsApp. Jadi kami hanya membagikan pada saat Zoom ini. Jadi Bapak Ibu, kalau mau membagi, minimal masuk sekarang ke Zoom-nya. Demikian webinar Bergema 2 selesai hari ini dengan materi panduan untuk memaksimalkan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih kepada Bapak Amiruddin, SPD, MPD, dan Sama-sama Bu, terima kasih. dan Ibu Misra, SPD, telah membersamai selama kegiatan webinar Bergema 2 Sosial ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas sharing sessionnya. Saya alhamdulillah mendapatkan banyak insight baru dari Bapak Amiruddin dan Ibu Misra. Ternyata banyak hal baru. Terima kasih atas ilmunya, atas sharing sessionnya hari ini. Terima kasih banyak. Dan kepada para peserta webinar, terima kasih telah membersamai kami selama 2 jam lebih. Atas partisipasi Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan demikian, maka kegiatan webinar kita hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Saya buka link aplikasi ini sampai semua peserta telah mengisi absensi. 4, 2, 7,